Tolong dengerin lagi ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur, malam ini, pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Seperti tenang, tapi sekaligus takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat aku miliki sepenuhnya. Kak Opung, aku gak pernah menyangka hidupku bisa berubah cuma dalam satu malam. 6 bulan lalu, semuanya terasa begitu dekat, begitu hangat, tapi juga begitu rapuh. Pagi itu, aku bangun dalam pelukan damar. Bukan mimpi, bukan hayalan. Tangannya masih melingkar di pundakku. Nafasnya pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sendiri, aku merasa pulang. Aku ingat aku gak langsung bergerak. Takut kalau aku bangun, semuanya hilang. Takut kalau kenyataan kembali jadi dingin seperti biasanya. Dalam pelukan damar, aku akhirnya memberanikan diri bertanya. Pertanyaan yang dari semalam sebenarnya sudah mengganggu pikiranku. Ada yang belum kamu ceritain ke aku kan? Tanyaku pelan. Damar tidak langsung menjawab. Dia menarik nafas panjang, lama, seolah kalimat yang mau dia ucapkan punya berat yang gak ringan. Lalu akhirnya dia bicara. Sebenarnya aku lagi minta bantuan orangku buat menyelidiki siapa orang di balik kasus penjamretan itu, Bang. Aku curiga sama beberapa orang dekatku. Makanya untuk sementara aku harus sembunyi sampai semuanya terungkap. Aku minta maaf ya kalau merepotkan Abang. Jelas damar. Aku diam. Bukan karena kaget, tapi karena sadar dunia kami memang berbeda. Masalah hidupku cuma soal lembur, tagihan listrik, dan harga beras. Masalah hidupnya orang-orang yang bisa menghilangkan dia kapan saja. Kalau semuanya udah terungkap, kamu bakal ninggalin aku. Ujarku yang mulai jatuh hati pada damar. Jujur saja Kak Opung, waktu itu aku malu sama pertanyaan itu. Tapi perasaan gak bisa bohong. Damar menatap aku. Tidak ada ragu di wajahnya. Aku gak akan ngelupain Abang. Apalagi setelah kejadian semalam. Aku malah makin nyaman sama Abang. Aku mulai sayang sama Bang Sofyan. Ucapnya. Dadaku rasanya penuh, hangat, tapi juga nyeri. Aku juga sayang kamu, Dam. Ucapku yang merasa tak bisa berharap banyak pada damar. Karena aku tahu diri, Kak. Aku ini cuma buruh pabrik. Sudah 10 tahun kerja, hidup segitu-segitu aja. Sedangkan dia, CEO, punya dunia yang bahkan gak bisa kubayangkan. Pagi itu kami tidak banyak bicara lagi. Hanya duduk berdua. Minum kopi sachet yang rasanya lebih banyak gula daripada kopi. Tapi anehnya, itu terasa seperti pagi yang sangat lengkap. Aku tetap berangkat kerja seperti biasa. Memakai seragam yang sama. Lewat jalan yang sama. Tapi perasaanku beda. Ada seseorang yang nunggu aku pulang. Di pabrik, aku bekerja seperti biasanya. Mengecek bahan, memastikan mesin jalan, membantu teman yang kesulitan. Tidak ada yang spesial. Sampai tiba-tiba seorang staf bilang, "Ian, kamu dipanggil manajer ke ruang meeting sekarang." Aku langsung mikir, wah, ini pasti ada masalah. Karena biasanya buruh kayak aku dipanggil ke ruang meeting itu bukan buat kabar baik. Waktu aku masuk, ternyata bukan cuma manajer,
Ada beberapa bos besar duduk di sana. Orang-orang yang biasanya cuma aku lihat dari jauh saat acara tahunan. Tanganku sampai dingin. Aku berdiri kikuk. Nggak tahu harus naruh pandangan kemana. Lalu manajer tersenyum dan berkata sesuatu yang sampai sekarang masih terasa seperti mimpi. Mereka mengumumkan bahwa aku dinaikkan jabatannya jadi supervisor. Aku sempat bengong. Serius? Setelah 10 tahun bekerja, kenapa baru sekarang? Sebagai supervisor, aku berhak mendapatkan tunjangan, bonus, dan kenaikan gaji 100%. Kau pun, aku bukan orang yang ambisius. Aku bahkan gak pernah minta naik jabatan. Tapi hari itu, rasanya seperti hidupku tiba-tiba diputar ke arah yang berbeda. Aku pulang kerja dengan perasaan campur aduk. Senang, bingung, takut. Tapi yang paling kuat, aku ingin segera cerita ke Damar. Sesampainya di rumah, aku langsung bilang, "Dam, siap-siap, kita keluar." Tapi karena takut dia dikenali orang, aku minta dia pakai masker, topi, dan kacamata hitam. Dia nurut saja, tanpa protes. Bahkan kelihatan senang. Di kafe kecil yang lampunya temaram, aku akhirnya menyampaikan kabar itu. Dengan wajah bahagia, aku bilang kalau posisiku di pabrik sudah dinaikkan jadi supervisor. Damar langsung tersenyum lebar. "Selamat ya sayang, aku ikut bahagia. Semoga kedepannya kamu semakin sukses," ucapnya. Aku menatap dia lama. Ada sesuatu yang terasa terlalu pas. "Terima kasih sayang. Sebenarnya aku merasa mendapatkan keberuntungan ini sejak ada kamu. Aku tahu kamu ikut andil kan di sini." Damar terlihat kaget. "Apakah kamu marah setelah tahu aku yang bantu kamu?" tanyanya. Aku menggeleng. "Aku gak marah sayang. Tapi atas dasar apa kamu minta posisiku dinaikkan? Aku khawatir aja akan ada omongan yang gak enak di pabrik nantinya," ujarku. Damar menjelaskan dengan tenang. "Sejujurnya, aku udah minta semua laporan hasil kinerja kamu di pabrik. Menurut atasan kamu emang layak naik jabatan. Jadi ya sekalian aja aku bantu," jelasnya. Aku cuma bisa tersenyum. "Terima kasih ya sayang. Aku bakal kerja lebih baik lagi ke depannya," ujarku. "Semangat ya sayang. Kalau gitu kita rayain lagi di rumah. Gimana?" ajak Damar. "Rayain lagi? Maksudnya?" tanyaku. "Kita ulangi lagi yang malam itu sayang. Aku gak bisa lupain malam itu," bisik Damar. Malam itu kami pulang ke kontrakan kecilku. Tidak ada musik, tidak ada kemewahan. Hanya kipas angin berisik, lampu redup, dan dua orang yang sama-sama sedang belajar percaya. Sesampainya di rumah kontrakan, aku dan Damar langsung menuju ke kamar. Damar langsung melepas bajunya karena panas. Begitu juga denganku yang merasa panas. Damar memelukku dengan erat, lalu mengecup keningku. "Aku bangga sama kamu sayang," ucapnya. "Aku juga bangga sama kamu. Kamu mau kita ulangi berapa kali?" tanyaku. "Kok ditanya? Pastilah aku mau sebanyak-banyaknya," ucap Damar sambil memelukku lagi. Malam itu kami kembali larut dalam kedekatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.
Bukan soal fisik, bukan soal keinginan sesaat, tapi tentang dua orang yang sama-sama sedang bersembunyi dari dunia, lalu tanpa sengaja menemukan tempat aman satu sama lain. Itulah lanjutan kisah hidup yang diceritakan oleh buruh pabrik tampan bernama Sofyan. Kadang hidup mempertemukan kita dengan seseorang bukan untuk selamanya, tapi untuk mengubah arah jalan kita. Sofyan akhirnya merasakan cinta yang selama ini hanya ia simpan dalam diam. Apakah keputusan Sofyan mempercayai Damar adalah awal dari kehidupan baru? Atau justru awal dari masalah yang jauh lebih besar? Tunggu kelanjutannya di part 4. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe karena cerita ini belum selesai.